Harus diakui bahwa dalam sejarah dunia pernah diisi oleh hadirnya sistem negara khilafah. Sistem ini memang mengalami evolusi dari awal terbentuknya pada abad ke-7 hingga berakhirnya pada awal abad ke-20. Khilafah berasal dari kata khalafah yang berarti yang menggantikan atau meneruskan. Jadi secara harafiah, seorang khalifah adalah seorang pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan kaum muslimin yang menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Berdasarkan tradisi awal, pengangkatan seorang khalifah didasarkan pada kesepakatan pemimpin-pemimpin kaum-kaum yang ada dalam komunitas umat muslim. Keputusan para pemimpin kaum-kaum itu kemudian ditaati oleh anggota-anggotanya, atau dalam istilah khususnya ditentukan oleh ijma para ulama, kemudian dibaiat oleh umatnya. Baik, tidak perlu banyak komentar, langsung saja kita mulai kisahnya. Admin akan menyajikan 2 video yang membahas tentang sejarah khilafah dan pengertiannya. Video pertama ini akan membahas sejarah khilafah sejak sepeninggal Nabi Muhammad hingga berakhirnya kekhalifahan Utsmani. Video kedua akan mengupas sejarah pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya untuk menegakkan kembali kekhalifahan setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani hingga sekarang ini. Mari simak video ini hingga selesai agar tidak salah paham dan tidak terjebak pada paham yang salah. Khalifah pertama di dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditetapkan sebagai khalifah segera setelah Nabi Muhammad wafat tahun 632. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad oleh umat Islam di sebuah balairung yang disebut Sakifah, yaitu ketika dirinya tampil berorasi untuk menentang kelompok Ansor yang hendak mengangkat seorang khalifah dari golongannya sendiri. Umat Islam ketika itu dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Kelompok Muhajirin adalah para imigran yang bersama Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kelompok Ansar adalah penduduk lokal Madinah yang telah memeluk Islam dan berjuang bersama dengan Nabi. Baik kelompok Muhajirin maupun kelompok Ansar, keduanya sebenarnya juga terdiri dari beberapa kaum. Tetapi kita tidak perlu bahas secara detail di sini. Ketika Nabi Muhammad wafat, kelompok Ansar ingin mengangkat seorang khalifah dari kelompoknya sendiri. Jika hal itu tidak diterima, dari kelompok ini menawarkan opsi setiap kelompok dipersilakan untuk mengangkat khalifahnya sendiri-sendiri. Mendengar hal itu, Abu Bakar tampil berorasi di tengah-tengah musyawarah para pemimpin kelompok Ansor tersebut. Abu Bakar menentang rencana mengangkat seorang khalifah dari kelompok Ansar dan menolak ide setiap kelompok boleh mengangkat khalifahnya sendiri-sendiri. Abu Bakar mengusulkan agar kelompok Ansar memilih 1 dari 2 nama yang diusulkannya, keduanya dari kelompok Muhajirin, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Para pemimpin kelompok Ansor menolak 2 nama yang diajukan oleh Abu Bakar. Mereka justru memilih Abu Bakar sendiri untuk menjadi khalifah. Abu Bakar tidak lain adalah mertua Nabi Muhammad, ayah Aisyah. Abu Bakar adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Setelah para pemimpin kelompok Ansar sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah, seluruh kaum dalam kelompok itu kemudian membaiat Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad untuk memimpin kaum muslimin. Mengetahui bahwa orang-orang Ansor telah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, orang-orang Muhajirin pun ikut berbaiat juga
termasuk juga orang-orang dari Bani Hashim yang adalah klan Nabi Muhammad. Dari jalur ayah, Abu Bakar termasuk juga bagian dari Bani Hashim. Setelah mayoritas kaum muslimin telah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi ada juga kelompok kecil yang tidak. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, awalnya juga tidak ikut membaiat Abu Bakar. Orang-orang yang menolak Abu Bakar sebagai khalifah menganggap bahwa Nabi Muhammad sebelum wafat telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dipandang sebagai sebuah sabotase yang dilakukan oleh Abu Bakar di saat Ali sedang berduka dan mengurus jenazah Nabi. Namun orang-orang yang membaiat Abu Bakar menganggap bahwa Nabi tidak pernah menunjuk siapapun yang akan menggantikan dirinya. Perbedaan pendapat itu mulai menimbulkan benih-benih perpecahan di kalangan kaum muslimin. Melihat tanda-tanda perpecahan mulai muncul, 6 bulan setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib akhirnya membaiat juga Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu ketika Fatimah As-Zahra telah wafat. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun lamanya, yaitu tahun 632 hingga tahun 634. Abu Bakar wafat karena sakit, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Ia adalah seorang panglima perang yang tangguh dan ahli strategi yang jenius. Umar bin Khattab dipandang sebagai khalifah terhebat sepanjang masa. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam melakukan ekspansi yang sangat signifikan dengan menaklukkan Kekaisaran Sasan di Persia dan merebut 2/3 dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Bukan hanya itu, Umar bin Khattab juga berhasil merebut dan menduduki Palestina. Namun, di balik kebesaran Umar, ada juga kelompok-kelompok yang menolaknya sebagai khalifah. Para pendukung Ali bin Abi Thalib tetap menganggap Ali yang berhak untuk menjadi khalifah, sekalipun Ali telah membaiat Umar sebagai khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 634 hingga tahun 644. Dia wafat ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lukluk atau biasa disebut juga Fairuz. Fairuz adalah mantan prajurit Kekaisaran Sasan dari Persia yang ditaklukkan oleh tentara kaum muslimin. Dalam penaklukan itu, Fairuz ditangkap, kemudian dijadikan budak di Madinah. Pada suatu waktu, ketika Khalifah Umar hendak menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Fairuz menyelinap ke dalam masjid, kemudian menikam sang khalifah, yang membuat sang khalifah meregang nyawa. Jamaah mengejar Fairuz. Dalam keadaan terdesak, Fairuz kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Orang-orang Sunni menganggap Fairuz sebagai pengkhianat, tetapi orang-orang Syiah menyebutnya sang pemberani. Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan. Seperti 2 khalifah pendahulunya, Utsman bin Affan juga termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Pada masa kepemimpinannya, Utsman berhasil memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin sampai ke Iran, Armenia, hingga ke Afghanistan. Utsman bin Affan juga berhasil melakukan kodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya hanya bisa didengar oleh kaum muslimin melalui tilawah para hafiz. Namun pada masa Khalifah Utsman, ditulis, dikumpulkan, dan dijilid yang disebut mushaf. Dari berbagai mushaf yang ada, diseleksi kemudian ditentukan sebagai kitab yang disebut Al-Quran. Sang Khalifah kemudian memerintahkan mushaf-mushaf yang lain selain yang disebut Al-Quran dibakar. Dengan demikian, kaum muslimin memiliki satu versi kitab suci saja, yaitu Al-Quran. Upaya kodifikasi Al-Quran ini sebenarnya telah dirintis sejak masa Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Utsman bin Affan lah yang berhasil menuntaskannya.
Selama kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadi banyak pergolakan dari kalangan internal kaum muslimin. Gaya kepribadian Utsman yang dinilai glamor kontras dengan gaya Umar yang sangat sederhana. Utsman juga dinilai sangat nepotis dalam mengangkat para pembesar dan wali negeri. Para penentang Utsman mendorong Ali bin Abi Thalib untuk mengambil alih kepemimpinan, namun Ali menolak. Akhirnya Utsman menemui ajal dengan sangat mengenaskan di tangan penyusup yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Madinah dikuasai oleh pemberontak, sehingga tidak ada yang berani memakamkan jenazah khalifah ketiga itu, sebab pemberontak melarang memakamkannya di pemakaman kaum muslimin. Setelah 3 hari jenazah berada di rumah, akhirnya malam hari dimakamkan di pemakaman orang-orang Yahudi yang diusung oleh hanya 10 orang saja. Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 hingga tahun 656. Dia digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Can somebody bench me? Oh, definitely a way. Eskalator lebih mudah dan cepat. Eskalator, cicilan operasi. Kematian Khalifah Utsman membuat kegentingan mencekam dunia Islam yang telah membentang luas dari Afrika Utara hingga Persia. Tidak ada lagi figur yang pantas untuk menjadi khalifah keempat selain Ali bin Abi Thalib. Ali dibaiat secara massal oleh semua kelompok tanpa perlu musyawarah. Mulanya Ali menolak, tetapi akhirnya menerima ditunjuk sebagai khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad memimpin kaum muslimin. Seperti ketiga khalifah sebelumnya, Ali termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ali adalah laki-laki pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Dia berasal dari klan Bani Hashim seperti Nabi. Ali adalah keponakan Nabi sekaligus menantu karena perkawinannya dengan putri Nabi yaitu Fatimah As-Sara. Ketika Ali menggantikan Utsman sebagai khalifah, Muawiyah bin Sufyan yang ketika itu menjabat wali negeri Suriah yang juga masih mempunyai hubungan kerabat dengan Khalifah Utsman menuntut agar seluruh kaum dan keturunan para pelaku pembunuhan kepada Khalifah Utsman dibinasakan. Namun Ali menolak dan hanya menghukum pelakunya saja. Keputusan Ali ini tidak dapat diterima oleh Muawiyah bin Sufyan. Akhirnya meletuslah perang antara kedua belah kubu yang terjadi di Basra, perbatasan antara Irak dan Suriah. Perang itu kemudian dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang Siffin dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi Ali tidak memberikan hukuman kepada Muawiyah, melainkan diselesaikan dengan perdamaian. Tindakan Ali itu sebenarnya bagian dari upayanya untuk menyatukan kaum muslimin yang mulai terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Namun, dari kalangan pendukung Ali sendiri, ada yang tidak setuju dengan perjanjian damai itu. Kelompok yang menentang keputusan itu kemudian dikenal dengan sebutan kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kelompok fundamentalis yang memahami ajaran Islam secara letterlux. Kelompok ini sebenarnya mempunyai semangat keagamaan yang tinggi dan saking tingginya semangat untuk menjaga kemurnian Islam, sehingga pemahamannya menjadi sempit dan tidak bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Dari kelompok ini pula lah pelaku pembunuhan Khalifah Utsman berasal. Kelompok ini awalnya menjadi pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib, tetapi setelah kesepakatan damai antara Ali dengan Muawiyah, kelompok ini menjadi penentang Ali yang paling radikal. Dan akhirnya Khalifah keempat itu wafat oleh pedang beracun yang ditikamkan kepadanya ketika sedang menunaikan salat subuh. Ali bin Abi Thalib mengakhiri hidup melalui tangan seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 hingga tahun 661. Dia digantikan oleh putranya Hasan bin Ali.
Hasan bin Ali dibaiat sebagai khalifah oleh pendukung Ali bin Abi Thalib. Tetapi Muawiyah tidak. Selama kepemimpinannya, ketegangan dengan Muawiyah terus memanas. Muawiyah merasa paling berhak untuk menggantikan Ali, sebab Muawiyah mempunyai jasa lebih besar dan lebih berpengalaman memimpin umat. Memang benar, Muawiyah lebih berpengalaman dalam hal strategi, juga memiliki tentara yang lebih kuat, terutama setelah berhasil menyogok Ubaidillah bin Abbas, panglima perang dari pihak Hasan, untuk membelot ke pihaknya. Pembelotan Ubaidillah dan pasukannya melemahkan moral pasukan Hasan, sehingga membuat Hasan memilih untuk berdamai dengan Muawiyah. Keputusan Hasan untuk berdamai dengan Muawiyah ditentang oleh kelompok Khawarij. Hasan diserang oleh orang-orang Khawarij dan mencoba untuk membunuhnya, tetapi Hasan dapat diselamatkan. Dia hanya mengalami luka pada pahanya. Mendengar bahwa Hasan terluka, Muawiyah mengirim surat yang isinya syarat perdamaian, yaitu Hasan akan diakui sebagai khalifah setelah Muawiyah menjadi khalifah menggantikan Ali. Muawiyah berjanji akan melindungi Hasan dan kaumnya, serta memberinya hak atas pajak wilayah Kufah. Tidak cukup 1 tahun Hasan menjadi khalifah, di tahun yang sama ia dibaiat sebagai khalifah, yaitu tahun 661. Pada tahun itu pula ia mengundurkan diri. Sekalipun ia mengundurkan diri sebagai khalifah, tetapi pengikutnya tetap menganggapnya sebagai imam sampai akhir hayat. Dari sinilah mulai muncul mazhab Syiah, yaitu para pengikut setia Hasan bin Ali. Mundurnya Hasan bin Ali sebagai khalifah, kemudian Muawiyah menggantikannya. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah 19 tahun lamanya, yaitu tahun 661 hingga tahun 680. Muawiyah bin Abu Sufyan berasal dari Bani Umayyah, satu klan dengan khalifah ketiga Utsman bin Affan. Umayyah adalah nama dari kakek Muawiyah, juga kakek Utsman. Muawiyah dianggap sebagai peletak kekuasaan dinasti Umayyah, sekalipun Utsmanlah khalifah pertama yang berasal dari klan Umayyah. Pemirsa, admin terpaksa akan melanjutkan narasi ini dengan mengabaikan detil peristiwa sejarah yang sebenarnya sangat menarik. Tetapi, khawatir video ini menjadi sangat panjang, mungkin peristiwa-peristiwa bersejarah semasa kekhalifahan berlangsung akan menjadi konten tersendiri. Sekarang kita lanjutkan garis besarnya saja. Kekhalifahan ini disebut juga dinasti sebab suksesinya tidak sama dengan 4 khalifah pertama, yaitu berdasarkan ijma para ulama dan dibaiat oleh kaum muslimin. Menurut perjanjian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, sepeninggal Muawiyah, kekuasaan akan diserahkan kepada Hasan bin Ali. Namun Hasan meninggal di usia muda, yaitu di usia 38 tahun, karena penyakit kronis yang disebabkan oleh akibat keracunan. Beberapa spekulasi menyebutkan Muawiyah terlibat dalam upaya membunuh Hasan karena ketika itu Muawiyah telah berusia 58 tahun, sedangkan Hasan baru berusia 38 tahun. Sehingga sangat mungkin Muawiyah mati lebih dulu dan kekuasaan benar-benar akan jatuh ke tangan Hasan. Akhirnya Muawiyah mengupayakan Hasan mati lebih dulu, yaitu dengan meracuninya melalui orang suruhan. Dengan kejadian itu, Hasan wafat mendahului Muawiyah, sehingga ketika Muawiyah wafat tahun 680, kekuasaan dialihkan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Tetapi saudara Hasan, yaitu Husain bin Ali, tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Ketidakbersediaan Husain bin Ali berbaiat kepada Yazid menjadi pemicu terjadinya peristiwa penyergapan terhadap kelompok Husain bin Ali di Karbala. Dalam peristiwa itu, semua sahabat dan kerabat Husain dihabisi, yang akhirnya Husain sendiri juga dipancung. Kepalanya dibawa ke Damaskus, dipersembahkan kepada Yazid.
Peristiwa pembantaian cucu Nabi dan kerabatnya oleh orang-orang Muslim sendiri ini diratapi oleh kaum Syiah hingga saat ini. Pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah ini, dunia Islam menjadi sangat luas sampai ke Eropa, yaitu di Cordoba, Spanyol. Bahkan Cordoba sempat menjadi pusat pemerintahan ketika Damaskus berhasil direbut oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad lamanya, yang akhirnya runtuh setelah muncul dinasti Abbasiyah dari Bani Hashim yang menggantikannya. Kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 dan berakhir tahun 1258. Dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan umat Islam dari Damaskus ke Baghdad. Dinasti ini berkuasa cukup lama, sekitar 150 tahun. Namun selama dinasti Abbasiyah berkuasa, muncul pula di beberapa wilayah dinasti-dinasti lokal yang pemimpinnya disebut sultan. Para kesatria yang terlibat dalam perang salib mempunyai pasukan, kemudian membangun kekuasaan lokal. Misalnya, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berpusat di Kairo dari tahun 1171 dan berakhir tahun 1254. Muncul pula Kekaisaran Seljuk yang didirikan oleh orang-orang Turki dari klan Seljuk pada abad ke-11. Masih dari bangsa Turki, para veteran tentara bayaran yang dibentuk oleh Kekaisaran Abbasiyah selama Perang Salib kemudian membentuk satu kekuasaan yang disebut kaum Mamluk yang berhasil merebut kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Kairo. Orang-orang Mamluk ini kemudian membangun dinasti-dinasti lokal di bawah kekuasaan seorang sultan, yaitu di Mesir, di Persia, di India, dan juga di Irak. Ekspansi kaum Mamluk ini membuat kekuasaan kekhalifahan dinasti Abbasiyah melemah dan terpaksa menyerahkan wilayah-wilayahnya kepada sultan-sultan lokal. Akhirnya tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan berhasil mendudukinya. Kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah kemudian berpindah ke Kairo, berada di bawah perlindungan kaum Mamluk. Kekuasaan kekhalifahan kemudian tinggal menjadi simbol, sebab sesungguhnya yang berkuasa adalah kaum Mamluk. Pada tahun 1299, masih dari bangsa Turki, Osman Bey mendirikan Kesultanan Utsmani di Anatolia. Kesultanan ini berkembang sangat pesat dan melakukan ekspansi sampai ke Eropa di daerah Balkan. Setelah berhasil menguasai Mekah dan Madinah, dinasti Utsmani kemudian mengklaim sebagai penerus kekhalifahan kaum muslimin. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di bawah kekhalifahan Utsmaniyah, yaitu ketika yang berkuasa adalah Sultan Mehmed II, kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1452 dan mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur dalam panggung sejarah. Konstantinopel kemudian dipilih menjadi pusat pemerintahan kekhalifahan Utsmani yang wilayah kekuasaannya mencapai hampir separuh belahan dunia. Riwayat kekhalifahan Utsmaniyah sangat panjang dalam sejarah, mencapai puncak kejayaannya pada era Sultan Sulaiman I yang berkuasa dari tahun 1520 hingga tahun 1566. Namun, kekhalifahan Utsmani lambat laun melemah oleh beberapa sebab. Sebab pertama, kekalahan dalam beberapa pertempuran melawan bangsa-bangsa Eropa Barat. Misalnya, kekalahan dalam pertempuran di Wina tahun 1529, kekalahan dalam pertempuran melawan Liga Suci pada akhir abad ke-17 yang menyebabkan kekhalifahan ini kehilangan sebagian wilayah kekuasaannya di Balkan. Penyebab kemunduran lainnya adalah menurunnya wibawa sultan-sultan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak tepat. Misalnya,
upaya Turkinisasi kepada bangsa-bangsa Arab yang kemudian menimbulkan sentimen etnisitas yang buruk dalam daulah khilafah. Penyebab lainnya karena buruknya moralitas sultan yang tidak mencerminkan seorang Amirul Mukminin. Misalnya, kisah yang mewarnai suksesi dari Sultan Sulaiman I ke Sultan Selim II melalui sebuah pembunuhan terhadap putra mahkota oleh ayahnya sendiri, Sultan Sulaiman. Setelah Sultan Selim II menduduki tahta, dia dipandang sebagai salah satu sultan terburuk di dunia karena seorang pemabuk. Kisah-kisah pembunuhan secara keji berikutnya seolah menjadi tradisi dalam dinasti ini untuk merebut kekuasaan. Yang paling terkenal adalah Sultan Mehmed III yang memerintah tahun 1595 hingga tahun 1603. Ketika ia naik tahta, dia memerintahkan untuk mencekik hingga mati semua saudaranya laki-laki yang berjumlah 19 orang. Masih banyak lagi kisah seperti ini, tetapi tidak perlu kita lanjutkan. Langsung saja kita lanjut penyebab melemahnya kekhalifahan Utsmani yang mengantar pada keruntuhannya adalah menguatnya semangat nasionalisme baik di Turki sendiri maupun di kalangan bangsa-bangsa Arab. Penyebab lainnya adalah kekalahan Khalifah Utsmani dalam Perang Dunia Pertama yang bersekutu dengan Hitler. Sejarah yang lebih rinci tentang kekhalifahan Utsmani mungkin bisa kita bahas pada kesempatan lain. Singkatnya, pada tahun 1924, kekhalifahan Utsmani di Turki benar-benar selesai dari panggung sejarah. Turki menjadi negara republik dan parlemen mengangkat Mustafa Kemal sebagai presiden. Pemirsa, demikianlah tadi sejarah khilafah-khilafah di dunia. Jika Anda merasa informasi yang admin sampaikan tidak cukup memadai, silakan Anda menambahkannya pada kolom komentar. Narasi ini diolah dari berbagai sumber. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Anda dapat memberikan koreksi pada kolom komentar. Admin akan melanjutkan pembahasan tentang khilafah pada video berikutnya dengan membahas tentang gagasan-gagasan yang muncul di era modern untuk membangkitkan kembali kekhalifahan dunia. Nantikan videonya di channel ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam sejarah, salam budaya, salam Pancasila. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.